إيمانا مع إيمانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dan sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, Ustaz Haji Muhammad, Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah beserta jajarannya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat lahir dan batin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mari rasa takdir dan doa saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini. Allah masih menganugerahkan kita jika kita bisa sehat walafiat, sehingganya Allah mudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang insyaallah dimuliakan Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya, wabil khusus kita yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi salihin ibadillahi sholihin ila an qala wa shalla dan sholat bihi dalam baju tersebut atau baju itu, au farshahu atau ia menggelar baju, wasalla alaihi, kemudian ia sholat pada baju yang digelar. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang darah yang kemarin bisa jadi itu dari bisul, darah bisul ya, yang kemudian menempel di baju ya. Itu sah enggak kalau misalnya kita dalam keadaan sholat kemudian sarungnya ada darah bekas bisul itu pecah misalnya. Pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kalau memang itu tidak sengaja ya, saking khusyuknya mungkin dia sholat sampai dia enggak berasa kalau bisul yang di pantatnya pas lagi sujud atau lagi rukuk misalnya pecah misalnya karena terlalu tapi ketika lagi rukuk terlalu kencang mungkin ya gerakannya sehingga pecah misalnya. Kemudian pas selesai sholat, atau mungkin kalau di tengah-tengah sholat sih baru satu rakaat misalnya sholat subuh, kemudian dia sadar bahwa bisulnya pecah, kemudian sarungnya itu lepotan, ya sebaiknya sholatnya digugurkan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur selesai sholatnya, dia baru nyadar kalau bisulnya itu pecah dan menempel di sarungnya, kalau memang itu benar-benar di luar kesadarannya atau di luar benar-benar nggak tahu gitu ya. Dan kalau ini dimaafkan, sholatnya dianggap sah. Jadi di sini ada orang misalnya sholat tapi dengan menggunakan baju, ya, baju ini kemudian misalnya kena darah bisul misalnya yang di lantai misalnya. Itu gimana kalau misalnya ada orang sholat kemudian di bawahnya ternyata ada
bentuk najis ini, najis mutawasito. Dia gelar sajadah, dia nggak tahu kalau misalnya lantai itu sebenarnya ada bekas bercak darah misalnya, entah darah nyamuk, entah darah yang lain gitu ya. Seandainya memang di luar kesadaran atau ketahuan dia, maka sholatnya dimaafkan. Yang penting nggak tahu gitu. Tapi kalau tahu ya, atau misalnya ada kotoran cicak, ya jangan sholat di situ. Disingkirkan dulu ya najisnya, atau dibersihkan dulu, baru kemudian dia bisa sholat di di daerah itu ya, di daerah tempat dia mau sholat. Auzada ala malbusihi, kemudian ia merangkap atas bajunya, baju yang sudah kena bisul, kemudian dia tumpuk dengan baju lain yang tadi nggak kena kotoran bisul. Ini sabda gitu ya. Lalu waradin kata jamulin, kalau memang tujuannya bukan untuk memperindah ini baju sudah kena bisul, ini ditumpuk dengan baju yang bersih. Kalau memang tujuan menumpuknya bukan untuk memperindah ketika dia untuk sholat, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk memperindah, misalnya sajadah sudah jelas-jelas kotor, kemudian ditumpuk dengan sajadah yang bersih. Kalau tujuannya bukan untuk memperindah, tapi mungkin untuk tujuan lain, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk memperindah diri, padahal di bawahnya jelas-jelas dia sajadah yang satu itu sudah terkena najis, itu nggak boleh. Tapi mungkin peristiwa seperti ini jarang terjadi. Misalnya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin kalau orang sholat kemudian sajadahnya pakai dua lapis, yang satu sajadah yang kotor mungkin kena najis, yang kedua yang di atasnya itu sajadah yang bersih. Sebaiknya yang dipakai yang bersih. Kalau memang tujuannya tadi untuk memperindah diri, padahal jelas-jelas di bawahnya itu ada najis, fala yufa, maka darah tersebut ya aidamun fala yufa, maka darah itu tidak dimaafkan, artinya dihukumi najis. Illa anil qoil, kecuali dengan kadar yang sedikit. Kalau misalnya kadarnya hanya sedikit, misalnya di sajadah kita ada bekas darah nyamuk yang waktu kita pukul nyamuk kemudian mati, tapi darahnya kan cepat banget kering gitu, ya enggak? Nah itu kalau memang hanya sedikit di sajadah itu, maka masih dimaafkan. Kalau memang kadar darahnya sedikit. Anil as-sahih, ini menurut pendapat yang lebih sahih, yang lebih terpercaya. Fitama fitahkim, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tahqiq al-majmu' dan kitab majmu'. Jangan Imam Nawawi. Wa ini tado, walaupun menuntut kalamur Raudhah, apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, al-afwa, yaitu dimaafkannya darah ya, baik darah bisul maupun darah nyamuk tadi ya, apabila menempel di baju kita. An katsiri damin, dari banyaknya darah. Nahwid jumali, misalnya darah seperti bisul. Darah bisul itu kan pasti banyak jumlahnya dibandingkan dengan darah nyamuk apabila dimatikan ya. Tapi Imam Nawawi minta ini pun dimaafkan ya, jika terjadi ada darah dari bisul menempel di di baju atau sarung kita. Kalau memang itu di luar kemampuan kita atau kesadaran kita, karena benar-benar lupa, beliau menjelaskan di dalam kitab Raudhahnya, kalau bisa hal seperti ini pun dihukumi makruh, dimaafkan. Kalau memang dia benar-benar nggak tahu, kalau bisulnya pecah kemudian selesai sholat dia baru sadar misalnya. Wa in usira, walaupun misalnya diperas, meskipun misalnya sarung yang sudah kena darah bisul itu kemudian diperas, setelah dicuci diperas gitu ya, masih ada bekasnya juga misalnya,
masih ada bekas, misalnya masih ada bekas darahnya, itu kalau bisa Imam Nawawi di dalam kitab Rawdahnya minta hal ini juga dimaafkan, jangan dihukumi najis sarungnya. Yang penting sudah betul-betul sarungnya sudah dicuci, sudah dibersih, ya, kemudian diperas dan baunya misalnya sudah nggak ada, cuman bekas kemerah-merahannya mungkin masih ada. Beliau minta dimaafkan, ya, kali itu dimaafkan. Wa'tamadahu dan berpegang kepada pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah. Siapa? Ibnu Naqib, yaitu Imam Ibnu Naqib, Al-Adwa'i dan Imam Adwa'i. Nah, Imam Ibnu Naqib dan Adwa'i ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdahnya, bahwa kalau memang di luar kesanggupan kita, ya, kalau bisa kejadian seperti itu dihukumi maafun atau dimaafkan. Wa ma'al al-afwan, dan status ampunan atau status dimaafkan una wa fima yati binisbati bisolati. Una wa fima artinya masalah ini nanti akan disampaikan pada kesempatan yang lain, yaitu nanti dalam pembahasan tentang binisbati bisolati, yaitu dengan permasalahan sholat. La linahi ma'in qolilin, bukan perumpamaan air yang sedikit, ya. Jadi nanti pembahasan ini akan ditelaah, akan dibahas lebih mendetail itu nanti ketika di bab sholat, ya. Fayunat jasu bihi, fayunat jasu maka najis bihi ay bisa babi damin, artinya dengan sebab darah. Wa in qalla, meskipun darah itu sedikit. Nah, ini juga ada yang mengatakan mau darahnya sedikit mau banyak tetap aja dihukumi najis. Wala asaro dan tidak mempengaruhi limula qatil badani, ya, karena bertemunya badan lahu yang damun aidamun rotban dalam keadaan basah. Misalnya gini, ada orang bersentuhan dengan darah tapi orang ini dalam keadaan badannya basah, ini najis enggak? Ada yang mengatakan enggak, kan dia juga lagi dalam keadaan basah, nggak mungkin darah akan menempel kepada kulit yang basah, gitu. Jadi kalau ada orang misalnya habis wudhu masih basah lengannya, kemudian misalnya ya, ada yang terkelupas kulitnya kemudian mengeluarkan darah misalnya, atau mungkin kena darah mungkin dari darah lain atau darah nyamuk misalnya, matikan nyamuk, ya, di salah satu anggota badannya, misalnya, kemudian mati dan ada darahnya, tapi kondisi lengannya dalam keadaan masih basah habis wudhu misalnya atau habis mandi. Ini gak mungkin darah kemudian bertemu dengan kulit, karena ya adanya, ya, pertemuan darah dengan air tadi, gak mungkin darah akan bisa menempel di kulit. Sehingga hal ini, kalau ini gak apa-apa, gak dihukumi najis, ya. Misalnya kita wudhu, kemudian ada nyamuk nyamperin misalnya di muka, misalnya, terus kita ambil bangkainya, kemudian darahnya ada tuh bercampur dengan bekas air wudhu. Dan kalau itu tinggal dilap aja, udah gak usah kemudian wudhu lagi, begitu, ya. Wala yukallifu, dan tidak membebani tamsyiful badani, karena mengusap badan, ya. Karena hal ini tujuannya bahwa mengapa itu dihukumi tidak najis, karena ya kita bersandarkan kepada ayat wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, bahwasanya Allah menjadikan syariat agama ini sesuatu yang tidak memberatkan. Makanya dalam surat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa Allah yang ingin memberatkan, ya, hanya karena hal seperti tadi kemudian dia harus wudhu lagi. Padahal itu tadi darah nyamuk itu masih bertemu dengan sisa-sisa air wudhu misalnya, jadi nggak dihukumi najis, dan dilap aja sudah langsung sholat. Bisa dipahami?
Detail ya. Wa an qalilin ay afun, artinya dimaafkan ya, an qalilin dari darah yang sedikit. Apa misalnya? Nahu damin ghairi, yaitu semisal darah orang lain. Ay ajnabiyyin, yakni ya manusia ya. Ghairu muhalladin, selain najis muhallad. Begitu juga misalnya kita nolong orang yang kecelakaan misalnya, tabrakan, kemudian darahnya nempel ke kita misalnya. Ya. Kalau memang yang menempel darahnya dari si korban kecelakaan tadi hanya sedikit, ya, itu tidak menjadikan najis. Padahal kita mau sholat ke masjid, tiba-tiba di perapatan terjadi tabrakan beruntun bed misalnya, dan kemudian terjadi ya luka yang parah misalnya. Pas kita megang, misalnya megang darahnya misalnya, darahnya yang muncul. Kalau memang hanya sedikit, maka itu dihukumi makruh. Kita tinggal lap atau kita basuh dengan air, setelah itu kita langsung sholat. Gak usah kemudian wudunya dibatalkan. Kecuali kalau memang darahnya nyemprot ke tangan, ke baju, nah ini nggak jelas najis, bajunya kena najis, kita juga kena, itu harus buru-buru diganti. Ya. Bikhilafi kasirihi, berbeda dengan darah yang banyak. Kalau darahnya banyak tidak dihukumi makruh, tidak dihukumi dimaafkan, tapi dihukumi najis. Wa minhu kama qala. Wa minhu, yaitu di antara contoh tentang tadi ya, apabila seseorang bersentuhan dengan darah orang lain, kama qala ad-Du'ayu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam ad-Du'ayu. Damun infasola min badanihi thumma asobah, yaitu darah yang sudah terpisah dari badan seseorang kemudian mengenai orang lain. Artinya dari kasus kecelakaan, kita niatnya nolongin, kemudian kita malah kena simbah darahnya misalnya. Nah ini kalau memang darahnya yang mengenai badan kita, maka dihukumi najis. Kalau darahnya banyak. Wa an qalilin ay afun an qalilin, yakni dimaafkan tentang status darah yang sedikit. Nahu dami haidin, yaitu semisal darah haid, waru'afin, dan darah dari hidung. Nah ini bagaimana dengan status darah haid dan darah yang keluar dari hidung, ya mimisan misalnya. Kama fil Majmu', sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Ya. Kalau darah haid mau sedikit mau banyak ya tetap aja hukumnya adalah najis ya. Kemudian darah hidung gimana? Kalau banyak ya sama. Kalau darahnya banyak yang keluar maka najis, apalagi sampai kelembapan ke baju ya. Wayukosu dan disamakan status hukumnya bihima, yaitu dengan contoh semisal darah haid dan darah dari hidung, yaitu damu sa'iril manafid, yaitu darah yang keluar ya, yang masih yang keluar dari semua lubang tubuh ya. Jadi tentang status darah haid dan darah mimisan itu disamakan dengan semua darah yang keluar dari lubang tubuh. Di sini disebutkan ya seperti darah yang keluar dari mata misalnya, ya, orang keluar darahnya dari mata, kemudian dari hidung, wal udhinain dan telinga. Nah ini juga status hukumnya dihukumi najis, apalagi kalau keluarnya banyak. Illal kharij, kecuali darah tersebut keluar min ma'dani najasati, dari tempat keluarnya najis. Kama alil khaidi, ya, keluarnya beberapa ya, keluarnya beberapa ya, misalnya tempat berak
Biasanya orang yang punya penyakit ambeien itu kalau BAB keluar darahnya ya, nah itu berarti darahnya najis. Ya, darahnya najis karena keluarnya dari tempat kotor. Ya. Tapi kalau yang tadi ya apa namanya? Kalau nyamuk tadi enggak ya. Tapi di sini juga ada keterangan sesuatu yang keluar dari tadi yang dari darah yang keluar dari mata, kemudian hidung dan telinga, kalau memang jumlahnya sedikit ini masih mampu. Al-marji'u yang menjadi dasar penilaian fil qillati wal kasratil urfu, yaitu tentang sedikit dan banyaknya darah yang keluar. Kalau memang darah yang keluar itu adalah sedikit, berarti dimaafkan. Tetapi kalau yang keluar darahnya adalah banyak, berarti hukumnya najis. Wa masyaqqa bi kasratihi, dan sedangkan darah yang masih diasingkan atau disangsikan bi kasratihi, tentang darahnya itu banyak, lahu hukmul qalil, maka tetap dihukumi al-qalil. Ya. Kalau misalnya darahnya itu keluarnya menurut praduga dia adalah tadi sedikit doang, darahnya yang keluar dari telinga atau dari hidung atau dari mata misalnya. Kalau hanya sedikit yang ia yakini, maka hukumnya dimaafkan. Jadi kembali kepada kaidah fikih, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa rusak hanya karena keraguan. Walau tafarraqa an-najasu, jikalau ada najis yang berceceran di mahallin, ya, di berbagai tempat, walau jumi'a kasura kana, seandainya dikumpulkan darah yang berceceran tadi di dalam satu tempat, misalnya dikumpulkan menjadi jumlahnya banyak, maka tetap saja dihukumi lahu hukmul qalil, maka tetap dihukumi darah itu sedikit, ya. Asalnya ada sedikit, cuman karena dikumpulin dari sana, dikumpulin dari mana, ya. Tapi hukum asalnya adalah al-qalil, tetap dihukumi sedikit. Indal imam, ini menurut pendapat Imam Haramain, ya. Ini menurut pendapat Imam Haramain. Jadi darah yang berceceran di mana-mana pun dikumpulin jadi satu, jadi banyak kan, itu tetap dihukumi qalil sedikit. Jadi hukum asalnya di sini sedikit, kemudian ngambil dari sini dikumpulin jadi banyak, ya, harusnya kan najis, tapi Imam Haramain menyatakan tetap dihukumi dia hukmul qalil, dihukumi darahnya itu darah yang sedikit. Wal kasiru, dan dihukumi banyak, ya, darahnya indal mutawalli, menurut Imam Mutawalli, wal Ghazali, dan Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali, ya namanya darah kalau sudah dikumpulkan dalam satu titik, ya, dari sana ke sini dikumpul jadi satu, kemudian dihukumi makruh, kan? Enggak, berarti hukumnya najis. Nah, ini kalau kita kaitkan darah, misalnya darah PMI, ya, Palang Merah Indonesia, itu kan darahnya dari mana-mana, ya, dari orang yang mungkin non muslimnya, hukumnya gimana tuh? Orang yang mengalami pendarahan banyak kemudian dia transfusi darah misalnya, itu kan darah yang dikumpulkan oleh PMI kan darah dari mana-mana saja, dari orang laki-laki, dari orang perempuan, yang jelas-jelas bukan muslimnya. Itu hukumnya sama apa enggak? Apabila masuk pada pasien yang mengalami kritis kayak gitu, gimana ini hukumnya? Pernah dengar kayak ini? Ya, kan sudah hal yang maklum, ya, kita maklum. Kalau ada orang pendarahan kemudian, ya, butuh darah banyak, pasokan darah banyak, dan yang sesuai dengan golongan darahnya. Sedangkan PMI itu kan mengumpulkan darah dari berbagai orang mana saja, ya, ada apa namanya, donasi darah. Seandainya darah itu ternyata bercampur dengan macam-macam orang, ada laki-laki, perempuan, berarti menurut asalnya orang ini berarti najis dong harusnya. Dan dalam hal ini, ya, para ulama, ya, tidak
menghukumi haram atau najis, ya. Karena ini sifatnya adalah manusiawi, menolong orang, ya. Seperti halnya orang yang mendonorkan anggota badannya yang sudah enggak, misalnya dia sudah mati, diambil donor darahnya, ginjalnya, matanya, kemudian dipasang di orang lain, ya. Biasanya rumah sakit itu kan menyimpan mayat-mayat gitu, ya, mayat-mayat hasil kecelakaan yang kemudian tidak diambil oleh keluarganya, itu disimpan di kamar mayat nanti buat praktek para mahasiswa kedokteran. Mereka sekali praktek itu biayanya jutaan, satu kelompok 6 orang, patungan bayar berapa, bayar mayat matinya berapa, digelai otaknya. Ini hukum asalnya adalah hukumnya haram, melecehkan mayat yang sudah mati harus dikubur, masih disimpan di formalin gitu kan, dari bedah dijahit lagi. Karena kalau ini tujuannya adalah untuk keilmuan, supaya para calon-calon dokter itu bisa mengetahui seluruh anggota organ manusia, ya mau nggak mau harus dibedah kepalanya, perutnya, dan sebagainya. Sehingga hukum ini menjadi mubah, boleh. Dalam Al-Quran, wa man ahyaha faqannama ahyana sajami'a. Ya, gara-gara sumbangan dari orang, darah orang ini akhirnya jadi hidup. Karena tadi dapat pasokan darah, maksudnya darahnya itu adalah darah dari bercampur dari mana-mana. Begitu juga orang yang mendonorkan, ya, orang yang sudah mati kemudian mendonorkan ginjalnya, matanya, dan sebagainya. Tujuannya untuk menghidupkan orang yang memang membutuhkan, itu akhirnya menjadi mubah. Asalkan ketika mengambil dari mayat tadi, organ-organ mayat sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada kaidah usul fikih, ma'ubiha bid-darurah biqadri ta'adzuriha. Sesuatu yang diperbolehkan karena sifatnya urgensi, darurat banget, maka diambil sesuai dengan keperluannya aja. Yang perlunya apa? Ginjalnya, ya udah jangan diambil semua, matanya diambil. Dan dengan adanya dalil ini, akhirnya dalam hal kedokteran diperbolehkan. Termasuk tadinya perselisihan tentang dokter kandungan kok dari laki-laki, nanti kan jadi lihat apa namanya, kelamin perempuan dong. Misalnya kalau mau lahiran tapi dokter kandungannya dokter laki. Jadi ini perdebatan ya, yang akhirnya kalau memang tujuannya adalah untuk keilmuan dan kemaslahatan, maka menjadi boleh. Sampai mana tadi? Ghazali, ya. Warajaha ba'duhum, warajaha dan mengunggulkan, ya, pendapat Imam Mutawali dan Imam Ghazali. Siapa ba'duhum? Sebagian ulama lebih memilih pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Mutawali daripada pendapatnya Imam Haramain tentang darah yang dikumpulkan. Kalau Imam Haramain itu tetap dihukumi hukmul qalil, ya, kalau misalnya dikumpulkan dari tempat mangsa. Tapi kalau Imam Ghazali dan Mutawali, darah satu tempat kemudian dikumpulkan dengan darah yang lain, jumlahnya menjadi banyak, hukumnya menjadi najis. Wa yufa an daminah min qasdi wa hazmin. Wa yufa, dan dimaafkan atau diampuni an daminah dari semisal darah, ya, qasdin wa hazmin. Darah yang ketika orang tertusuk jarum atau darah bekam. Jadi darah bekam gimana hukumnya? Gimana? Orang yang habis bekam, meskipun sudah dibersihin, ya, itu biasanya kan masih ada bekas-bekasnya. Atau misalnya orang itu kan bekamnya itu kemudian ketika ngambil habis disedot itu, misalnya ada yang kecek sini misalnya, itu kalau memang misalnya darahnya hanya sedikit yang menempel di tangan si tukang-tukang tadi, maka dihukumi maaf. Karena pada hakikatnya darah bekam itu kan darah kotor yang diambil. Jadi kebetulan saya biasanya rutin ini berasa nih, kalau menurut bekam berasa.
priang-priang pegel gitu. Ya, biasanya di situ di bawah. Ya. Jadi darah karena tertusuk jarum lagi misalnya menyulam ya, pernah misalnya. Biasanya kan kita kebanyakan kalau saya sendiri saya langsung ngemut kayak gini, saya cepat berhenti, saya makan gitu. Kayak gini ya. Saya kadang kalau lihat darah itu orangnya langsung pusing. Jadi kalau ada lihat darah, mendingan saya pergi gitu. Jadi kalau ada yang terluka, itu saya ngemut aja, kemudian baru saya buang gitu. Baru kemudian kasih betadin atau kadang-kadang pakai minyak apa itu ya, biar cepat mantap gitu ya. Jadi juga hukumnya dimakruh seandainya jari yang terkena tusukan jarum itu mengeluarkan darahnya hanya sedikit. Begitu juga darah bekam yang menempel pada orang petugas bekam dari pasiennya, kemudian darahnya ada yang kena di tangannya, kalau hanya sedikit hukumnya dimakruh, cukup kemudian dibersihkan saja. Di mahal di imam, ya, di tempat kedua tadi, ya, orang yang tertusuk jarum maupun bekam. Kualitas roh, bahkan di sini dikatakan meskipun darah dari jarum itu banyak, tetap saja dihukumi makruh. Begitu juga dengan darah bekam dihukumi makruh. Ini ada salah satu yang berpendapat seperti itu. Jadi dalam hal fikih ini hal yang wajar terjadi khilafiyah, perbedaan ulama. Karena dengan adanya perbedaan ulama itu ada variasi pilihan buat kita. Seperti halnya misalnya gini, bagaimana orang yang sedang tawaf di Ka'bah? Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau misalnya bersenggolan dengan bukan muhrimnya, meskipun tidak menimbulkan syahwat, tetap aja hukumnya harus wudu lagi. Sedangkan untuk keluar dari lingkaran ketika lagi tawaf itu susah, menyengsarakan diri sendiri. Maka dalam hal ini orang yang sudah terlanjur berpegang pada mazhab Imam Syafi'i dalam situasi kondisional, maka boleh mengambil pendapatnya imam lain, yaitu Imam Hanafi atau Imam Maliki. Jadi kita dianjurkan seperti itu ketika lagi tawaf di Masjidil Haram, ketika senggolan dengan bukan muhrim dan tidak menimbulkan syahwat. Namanya orang lagi khusyuk nggak mungkin lah, ya, senggolan karena orang berjutaan gitu ya, berjubel-jubel gitu. Seandainya ya hal itu terjadi, maka kita pilih pendapatnya Imam Hanafi atau Imam Malik. Mana dalilnya? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari salah satu pendapat yang sudah kita yakini, tapi karena sifatnya kondisional, saya harus memilih mengambil pendapatnya Imam Hanafi atau Maliki, maka mustahabun, hukumnya diperbolehkan. Jadi jangan saklek Syafi'i terus. Imam Syafi'i juga kalau lagi sholat di daerahnya Imam Hanafi, dia jadi makmum aja, nggak mau kunut, ya karena menghormati. Jadi dengan adanya kita mengenal fikih dengan lebih mendalam, kita menjadi moderat, nggak orang yang takut, saklek atau fanatik gitu. Justru dengan adanya perbedaan pendapat ulama-ulama ya, madzhabul arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, ini hukum syariat Islam jadi bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan. Mana yang kira-kira lebih senang atau lebih cocok dengan pendapatnya Imam Hanafi, ya silakan. Karena ini kan ijtihad, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jelas qat'i. Kalau ijtihad kan bersifat dzanni, praduga ya. Jadi kadang salah pemahaman di masyarakat kita. Perbedaan-perbedaan itu jangan kemudian dipertajam atau diperkeruh ya, hanya karena pemikiran yang itu fanatik itu ya. Makanya Rasulullah ada hadis, mungkin hadis ini katanya dhaif, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku dalam hal penetapan hukum syariat itu adalah rahmat. Karena nggak mungkin orang pendapatnya Imam Syafi'i terus ya. Semua Syafi'i nggak mungkin ya. Madinah lebih kepada Imam Malik, Imam Hanafi ya di daerah Irak, Imam Syafi'i Asia, Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu, dan Imam Hanbali. Dan Imam Hanafi dan Maliki biasanya lebih
cocok barang-barang ini karena murid ya, dulu murid Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Ambari muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ambari kadang-kadang lebih cocok dengan Imam Syafi'i. Imam Malik lebih cocok dengan Hanafi. Karena murid satu guru gitu. Tapi mereka terjadi perbedaan ya biasa-biasa aja karena mereka sudah alim, sudah tinggi ilmunya, sudah paham, sudah bijaksana dalam menyikapi perbedaan itu. Mereka menggotong-gotongkan karena mereka punya dalil masing-masing dari hasil ijtihadnya, hasil usaha mereka untuk menetapkan apakah ini haram, wajib, mubah, kemudian sunnah, kemudian syubhat, kemudian lain sebagainya. Jadi halnya wajar kalau orang dan levelnya sudah tinggi, sudah keilmuannya sudah tinggi, biasanya lebih bijaksana dalam menyikapi suatu perbedaan yang hanya sifatnya ya sifatnya ijtihad. Watasuku dan dihukumi sah sholat tuman, sholatnya seseorang adema yang keluar darahnya di mananya, latatahu di gusinya. Jadi kalau ada orang lagi sholat kemudian gusinya yang bengkak itu misalnya keluar cairannya, ada yang pernah kejadian seperti ini. Kemudian begitu keluar ditelan aja, ya nggak apa-apa, sah ya. Misalnya darah dari gusi itu keluar hanya sedikit ya karena lagi senut kemudian keluar misalnya, itu telan aja nggak apa-apa ya. Ini menurut ulama. Qabla ghusil kami sebelum dia bersihkan mulutnya, kemudian karena itu posisinya lagi sholat kemudian keluar cairan gusinya, nggak apa-apa ya, gusinya ditelan saja dan sholatnya tetap dihukumi sah. Tidak akan dia berkali ya seandainya tidak menelan rikohu ludahnya pihak di dalam itu juga nggak apa-apa kalau misalnya dia ditelan, kecuali kalau belum sholat kemudian keluar cairannya, kemudian kita muntahkan atau kita keluarkan cairannya dengan meludahkan, itu ya lebih baik seperti itu. Tapi tidak kemudian menjadikan dia nanti sebelumnya harus diulang lagi, cukup diludahkan atau dibuang saja ya, sesuatu yang keluar dari gusinya. Di anna damal latati, karena sesungguhnya darah yang keluar dari gusi seseorang itu ma'fuun, hukumnya dima'fun, hukumnya diampuni atau tidak dihukumi. Binisbati ilari, ya hal ini dinisbatkan atau disamakan dengan air ludah. Jadi cairan yang keluar dari gusi itu disamakan dengan ludah yang biasa kita telan. Nah kayak gini kan, kayak gini. Jadi sama. Cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ini benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kekurangan kerapan yang murni karena al-fakir wal ilmi. Wallahu yahdi ila syi'il rasyad. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.